Ketua PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, banyak mendapat dukungan dari parpol untuk maju di pilkada mendatang. Kamis lalu, Partai Golkar memberi sinyal dukungan pada Kaisang dengan menyodorkan kadernya Yusuf Hamka sebagai pendamping Kaisang jika maju di pilkada Jakarta. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Kaisang juga mendapat dukungan dari Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Namun Kaisang belum menentukan pilihan apakah akan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Tadi mengenai DKI, masih banyak waktu, sebenarnya masih 49 hari lagi. Jawa Tengah, saya terima kasih juga kepada Gerindra karena sudah membuka, saya berpasangan dengan Pak Ahmad Lufi, tapi sekali lagi izinkan saya, karena nanti kan 27 Agustus ini masih 49 hari lagi, mohon ditunggu aja. Sementara itu, menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, yang juga akan maju di Pilkada Sumatera Utara, hingga kini telah mengantongi dukungan 7 parpol. Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat menyebut banyaknya dukungan parpol pada keluarga Jokowi di Pilkada karena faktor Jokowi. Untuk Mas Bobi sudah dapat, itu karena Mas Bobinya atau karena mertuanya? Jadi belum tentu juga, ya. Pendukung partai yang banyak gitu, raksasa gemuk gitu ya, super koalisi atau super apa ya, gemuk banget gitu ya, itu belum tentu juga. Karena yang menentukan kan rakyat juga. Di kesempatan lain, Jarod juga menyindir soal dinasti Jokowi. Jarod menyebut hanya di masa Presiden Jokowi, anak, menantu, dan keluarga lain disiapkan untuk terlibat politik. Sambil ini kita melihat sejarah ya, yang perlu dicatat, sejarah politik kan yang perlu kita catat bersama. Sejak masa Pak Jokowi inilah, ya, anak-anak dan menantu sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di ranah politik. Ya, mulai dari anaknya, menantunya, mungkin cucunya, mungkin saudaranya akan disiapkan. Ya. Di dalam demokrasi prosedural, tapi di dalam demokrasi, dalam politik itu ada etika, ada moral. Sepanjang itu memenuhi aturan silahkan. Tapi begitu aturan itu direkayasa, ini kalau menurut saya itu cacat moral. Presiden Joko Widodo sendiri membantah tudingan menggunakan pengaruhnya pada parpol-parpol agar mendukung anggota keluarganya di pilkada. Jokowi menyebut parpol saat ini sudah pintar dalam menilai calon kandidat. Dan terkait dukungan dari banyak partai untuk Pak Bobi Nasution ini dianggap super power dari menantu, ini bagaimana Pak tanggapannya? Tanyakan partai itu pinter-pinter. Biasanya dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong, gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas, ya. Jangan dipikir partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya. Soal peluang Kaisang maju di pilkada mendatang, Jokowi menyatakan tugas orang tua hanya mendoakan. Di pilkada, apakah Bapak akan memberikan restu Pak seperti kepada? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Survei Litbang Kompas bulan Mei dan Juni lalu menunjukkan sebanyak 54,3% responden akan mempertimbangkan memilih calon yang punya hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Sebanyak 32,9% menyatakan tidak mempertimbangkan faktor Jokowi ini. Sedangkan 12,7% lainnya menjawab tidak tahu. Jika Kaisang dan Bobi Nasution maju di pilkada mendatang, akankah faktor Jokowi akan menjadi penentu kemenangan mereka? Tim Liputan, Kompas TV.
Apakah betul partai politik tertarik pada Kaesang dan Bobi semata-mata karena figur Jokowi? Lalu apa yang membuat Kaesang dan Bobi banjir dukungan di pilkada? Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Ada politisi PDIP Chiko Hakim, hadir pula jubir PSI dan Ketua DPP PSI Sheryl Tanzil, dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Chiko, Mbak Sheryl, dan Kang Gun Gun. Selamat malam. Malam. Halo semuanya. Saya ke Mbak Sheryl dulu. Progres majunya Mas Kaesang ini sejauh apa? Apakah lebih condong di Pilkada Jakarta? Kalau terakhir kan setelah bertemu dengan Pak Erlangga mengatakan bahwa salah satu calon yang kuat untuk mendampingi Mas Kaesang adalah Babah Alun atau Yusuf Hamka. Nah, apakah Mas Kaesang ini sudah pasti akan maju di Pilgub Jakarta proyeksinya sejauh ini? Masih ada 45 hari ya, kita masih berpikir, dan kemarin tuh DPP sudah mengeluarkan rilis resmi bahwa kami belum menjawab mengenai tawaran Golkar ya. Masih banyak waktu lah untuk mempertimbangkan. Tapi memang ini yang ditunggu-tunggu semua orang ya, apakah akan maju dan daerah mana akan maju Mas Kaesang. Kita lihat sama-sama lah Mbak Friska. Oke, kalau terakhir kan survei LSI tingginya di Jawa Tengah. Tapi Pilkada Jakarta juga jadi magnet kalau di pemilihan kepala daerah. Apa pertimbangan sejauh ini memilih antara daerah itu, Mbak Sheryl, khususnya untuk Mas Kaesang? Tentunya banyak pertimbangan ya. Satu, apa masalah yang bisa dijawab oleh Mas Kaesang kalau sampai maju? Karena pada hakikatnya maju sebagai calon kepala daerah harus membawa visi misi yang baik kan. Harus kenal betul rakyat yang akan dipimpin itu karakternya bagaimana dan apa kebutuhannya. Tentunya untuk jumlah kursi sendiri, Jawa Tengah sangat, istilahnya apa ya? Jawa Tengah itu sangat memukau karena punya sekitar 12-11 dapil begitu. Jadi cakupannya itu luas. Sementara DKI tentunya sangat prestisius ya karena menjadi pusat bisnis untuk Indonesia. Ya kami masih mempertimbangkan lah banyak faktor kira-kira apa yang bisa menjadi sumbangsi dari seorang Kaesang Pangarep kalau sampai beliau mau maju dalam perhelatan Pilkada 2024 ini. Tapi majunya Kaesang juga Bobi Nasution, Mas Chiko, disebut beberapa kali oleh PDIP ini ada potensi abuse of power. Ini masih terkait dengan Pak Jokowi yang saat ini masih menjabat presiden meskipun nanti saat Pilkada sudah purna tugas mestinya. Mas Chiko. Iya gimana? Jadi pada prinsipnya kan kita memang tetap teguh dalam hal-hal yang terkait dengan agenda reformasi. Salah satu agenda reformasi yang belum tertuntaskan sampai hari ini adalah kita memberantas nepotisme. Tapi seperti disampaikan oleh Pak Jarod tadi, kita berdemokrasi ini kan sebaiknya tidak hanya demokrasi prosedural, tapi juga demokrasi yang sifatnya substantif. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa dianggap tidak melanggar hukum positif, tetapi juga ada etika dan norma-norma. Dan bahkan sebenarnya diatur juga dalam sebuah aturan yang namanya TAP MPR. Gitu, terkait dengan nepotisme, terkait dengan konflik kepentingan dan hal-hal lain yang memang ada dalam TAP MPR. Jadi hal-hal seperti ini memang sudah menjadi karakter dari PDI Perjuangan karena kami juga adalah bagian dari kekuatan yang ikut menumbangkan Orde Baru sehingga sampai hari ini kita akan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut. Nah memang kadang-kadang banyak juga yang akan mengatakan, Bu Megawati kan anak Bung Karno, tapi tidak banyak yang tahu bahwa Ibu Mega itu memulai karirnya di PDI waktu itu belum PDI Perjuangan sebagai wakil ketua DPC Jakarta Pusat. Jadi tidak semerta-merta langsung tiba-tiba menjadi ketua umum dan lain-lain. Nah ini juga yang harus menjadi perhatian dari publik. Itulah mengapa sampai hari ini PDI Perjuangan tetap teguh dalam prinsip-prinsip untuk menuntaskan agenda-agenda reformasi. Artinya Mas Chiko, apakah bisa dikatakan di pilkada ini jikalau Kaesang atau Bobi yang maju di daerah manapun mereka akan maju, PDIP akan mengambil sikap berseberangan head to head? Ya kita lihat nanti, ini kan dalam artian gini, kalau kita bicara tentang Kaesang misalnya ya, kita juga harus fair, saya juga harus bisa mengatakan bahwa memang Kaesang ini kan kadang-kadang cuma dilekatkan dengan nama Jokowi, tapi khusus untuk Kaesang, dia ini ketua umum partai politik, kita nggak bicara Bobi, kita nggak bicara Gibran ya, dia adalah ketua umum partai politik, dan kalau kita bicara eksistensi PSI juga kita harus akui, di DKI Jakarta punya 8 kursi, dan 8 kursi itu walaupun tidak bisa mencalonkan sendiri, tapi itu cukup signifikan untuk mempunyai nilai tawar atau bargaining.
Jadi ini juga ada hal-hal yang berbeda, case by case, di antara anak maupun mantu presiden itu satu persatu. Maksud saya di sini saya bukan mau mengadu ya, walaupun saya tahu ada semacam sibling rivalry ini antara Kaisang dan Gibran. Ya, kalau dengar rumor-rumornya kan begitu ya. Tetapi pada prinsipnya kalau kita bicara Kaisang khususnya untuk Jakarta, karena perolehan suaranya yang cukup signifikan, eksistensi PSI yang dalam 2 pemilu terakhir juga cukup baik di DKI Jakarta, ini saya sebagai dari PDI Perjuangan mengatakan secara jujur, artinya memang mempunyai daya tawar tersendiri. Tapi mungkin untuk di daerah-daerah lain kita bisa lihat tentunya beliau menjadi let's say nilai angka pollingnya atau surveinya di Jawa Tengah tinggi, tentunya tidak terlepas karena beliau adalah anak presiden. Oke, Mbak Sheryl memaknai apa yang disampaikan Mas Ciko, apakah ada pintu terbuka untuk koalisi di Jakarta misalnya dengan Mas Kaisang, meskipun tampaknya sekarang hubungan antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP semakin menjauh? Ya, yang pertama saya mau klarifikasi dulu kalau tadi dikatakan oleh Mas Ciko bahwa ada rumor-rumor antara siblings rivalry. Kami di PSI tidak melihat itu ya, karena saya itu masuk dalam TKN dan mengikuti betul bagaimana perjalanan Mas Gibran pada saat kampanye Pilpres dan juga Mas Kaisang yang berusaha keras untuk membantu kakaknya begitu ya. Jadi saya tidak melihat itu adalah rumor yang sangat tidak bertanggung jawab dan saya pastikan itu tidak benar. Karena dalam beberapa kali kesempatan berdialog itu banyak sekali yang menuding-nuding bahwa ada perpecahan antara keluarga karena persaingan dan lain sebagainya, itu tidak ada. Dan lalu yang kedua, kalau ditanya kira-kira tadi bagaimana Mbak Frisla pertanyaannya? Ya, dengan tadi yang disampaikan begitu. Ya, kalau dilihat sekarang kan hubungan antara keluarga Pak Jokowi betul dengan PDIP tampaknya semakin menjauh. Nah, masih adakah terbuka pintu koalisi kalau tadi dari yang disampaikan Mas Ciko? Khususnya Jakarta. Yang jelas kalau dari PSI mengatakan bahwa kami terbuka untuk pihak manapun yang ingin bekerja sama. Itu sudah kami tegaskan berkali-kali. Dan sebenarnya kemarin pada saat kami ke Golkar, salah satu wartawan juga dalam doorstop itu menanyakan, kira-kira kan ini udah ke PKS, udah ke Golkar, kapan akan bertandang ke PDIP? Dan Mas Kaisang bilang ya, kalau kita diundang kita tentunya akan datang ya. Karena hubungan Mas Kaisang dan Mbak Puan sendiri saat ini sangat baik ya. Mas Kaisang sangat respect dengan Mbak Puan dan itu juga selalu dikatakan dalam berbagai kesempatan kepada wartawan. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Dan kalau misalnya ditanya tadi Mas Ciko kan ditanyakan, jadi pasti nggak nih PDIP akan berseberangan dimanapun PSI akan maju begitu ya. Saya rasa ini kan politik ya, semuanya cair, semua akan melihat pada akhirnya apa sih kepentingan masyarakat. Saya rasa kita semua sepakat bahwa kita ini membentuk partai politik itu tujuannya seperti itu ya. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan faktor Pak Jokowi, saya rasa sah-sah saja karena Pak Jokowi memang approval ratingnya dari LSI terakhir untuk Jateng saja ya misalnya sampai 80% lebih. Jadi saya rasa ketika orang puas dengan kinerja sosok Pak Jokowi, ini kinerja loh bahasanya ya. Sah sekali kalau mereka juga mengharapkan ada keberlanjutan begitu. Dan harus kita lihat bahwa detik.com itu mencatat bahwa Bobi ini juga punya prestasi. Jadi bukan hanya sekedar menantu seorang presiden, dia juga punya prestasi. Oke, saya ke Kang Gun-Gun. Bagaimana membaca saat ini misalnya Bobi di Sumatera Utara didukung koalisi gemuk, Kaisang juga dilirik partai-partai besar di Jakarta. Apakah ini semata-mata karena Jokowi efek? Dalam artian apakah lebih ke prestasi ataupun capaian Pak Jokowi atau memang karena posisi Pak Jokowi sebagai presiden yang tidak bisa dilepaskan, Kang Gun-Gun? Bahwa daya tarik Pak Jokowi itu masih ada dalam konteks persepsi halayak, kita tidak bisa nafikan. Tetapi bahwa dalam maju pilkada itu banyak faktor. Isu lokal misalnya, kemudian afiliasi politik antar kekuatan, kemudian yang ketiga tentu dinamika yang dibaca oleh partai sebagai dinamika strategis. Jadi faktor-faktor itu berkelindan satu sama lain. Tentu untuk kasus Mas Bobi dan Kaisang itu ada, kita tidak bisa menafikan ada reference power ya, ada kekuatan rujukan Pak Jokowi. Dalam konteks ini tentu menjadi faktor yang menguntungkan. Meskipun kalau kita baca landscape politik Indonesia, terutama dalam konteks kontestasi elektoral itu bukan satu-satunya ya faktor determinan yang bisa memenangkan, begitu. Nah, tapi kalau posisi nanti November, Pak Jokowi itu kan purna tugas. Apakah ini akan berefek juga kepada daya tarik Pak Jokowi di pilkada ini, Kang Gun-Gun? Selain tadi efek di masing-masing daerah pun berbeda landscape-nya. Ya, itu yang kemudian kita harus jadikan catatan bahwa biasanya purna tugas itu situasi politik banyak berubah. Sehingga tidak bisa menggantungkan hanya pada dampak ya kuasa Jokowi, Pak Jokowi maksud saya. Harus ada strategic planning dalam konteks political marketing yang jauh lebih strategis, membaca dinamika isu-isu lokal
dan kompetitor di tingkat lokal. Kenapa? Karena pilkada sendiri kan berbeda dengan pilpres. Oke. Ya, isu lokalnya harus jelas, kemudian juga persuasi ke yang disebutkan segmenting ya dalam konteks politik marketingnya itu harus clear, sehingga kemudian tidak bisa semata-mata kemudian mengeneralisasi dampak Jokowi bisa berlaku di semua daerah. Termasuk juga soal head to head atau tidak, ini kan tidak bisa digeneralisasi seperti yang terjadi di Pilpres begitu ya Kang Gun-Gun ya untuk koalisi ya. Nah, kalau misalnya saya ke Mas Ciko dengan membaca tadi analisisnya Kang Gun-Gun, sebenarnya PDIP menempatkan diri dengan keluarga Pak Jokowi, khususnya Bobi dan Kaesang yang sudah digadang-gadang akan maju pilkada, tapi pilkadanya di mana? Kalau Mas Bobi kan di Sumut, tapi Kaesang kita masih tunggu. Apakah dikatakan akan pasti head to head atau tidak? Selain tadi yang Mas Ciko katakan kalau Kaesang ini kan berbedanya karena faktor yang jadi magnet salah satunya di Jakarta. Jadi begini, PDI Perjuangan ketika kita menyikapi pilkada mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi berulang kali mengatakan elektabilitas, tapi bagi kami itu adalah hal kesaksian. Yang bagi kami terutama adalah kita harus set sebuah kriteria ketika kita mengacu soal pilkada di suatu daerah. Nah, kriteria itu apa? Ada kita harus memetakan permasalahan masyarakat di situ. Kita harus melihat permasalahan sosial. Kita harus melihat tantangan-tantangan ke depan daerah ke situ. Kalau kita bicara soal DKI Jakarta yang akan berubah menjadi DKJ misalnya, Jakarta yang tanpa berubah menjadi DKJ pun sudah menjadi satu daerah yang mempunyai problem begitu masif dan banyak permasalahan warga yang belum terselesaikan. Akan terjadi perubahan ketika berubah menjadi DKJ. Akan ada urusan terkait dengan aglomerasi. Ada hal-hal yang sifatnya shifting dari daerah yang mempunyai begitu banyak prioritas karena adalah daerah khusus ibu kota yang tidak lagi menjadi itu. Yang tadinya berpusat menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat perdagangan. Artinya apa? Kriteria yang utama tentunya adalah orang yang punya pengalaman dan rekam jejak yang jelas di bidang pemerintahan, yang pernah memimpin institusi yang cukup besar, dan juga mempunyai kompetensi, latar belakang pendidikan yang mumpuni, dan lain-lain. Nah, ini kriteria yang kita set. Makanya di internal kami sedang mengerucutkan nama, dan nama-nama yang kami kerucutkan, yang beredar di internal kami, dan nama-nama yang mumpuni, yang tadi saya bilang memenuhi kriteria-kriteria saya sebut. Nah, kalau bicara soal itu hanya soal itu, saya rasa Kaesang belum masuk dalam pertimbangan kami. Kaesang belum masuk dalam tadi, kalau dikatakan kalau mumpuni. Kita melihat dari sisi itu. Kalau kita melihat dari sisi, tapi tentunya ada tadi kriteria lain. Tentunya seorang tokoh harus membawa sekian persen, kan dukungan partai politik. Nah, mungkin kalau dari sisi itu, Kaesang bisa masuk karena PSI mempunyai nilai, ya kan? PSI itu ada value lah di DKI Jakarta. Mas Syahril, kalau kita juga. Gimana Mas Ciko? Silakan beresin dulu. Iya, jadi pada prinsipnya itulah kita lebih mengedepankan kriteria, baru kita melihat sosok. Karena kita tidak hanya melihat soal elektabilitas, ada integritas, ada kapabilitas, ada moralitas, dan hal-hal lain yang terkait dengan sosok seorang pemimpin. Tadi soal kriteria. Nah, Mbak Syahril gimana lihatnya? Kalau secara tadi mumpuni belum Kaesang, tapi ada daya tarik lain, misalnya soal kursi kalau di Jakarta, PSI. Saya tidak tahu ya apa yang menjadi kriteria internal penilaian PDIP. Jadi saya tidak bisa terlalu mengkritisi secara internal mereka. Tapi kalau dibilang tidak mumpuni, saya nggak tahu kriterianya apa. Yang jelas survei sudah berbicara, misalnya di Jateng. Dan survei itu dilakukan terbuka kepada masyarakat. Jadi saya rasa kita janganlah terlalu memandang rendah kecerdasan masyarakat Indonesia pada saat ini ya. Saya percaya Jawa Tengah dan DKI atau dimanapun juga sudah banyak rakyat yang cerdas. Dan pada akhirnya mereka akan memilih, tentunya mereka saat ini sudah sangat mudah untuk browsing di sosial media, bisa bertanya kepada rekan-rekannya. Apalagi sekarang ini kan pemilih masih mayoritas anak muda ya, dan anak muda ini betul-betul dinamis, mereka ingin perbaikan atas Indonesia, mereka punya cita-cita Indonesia emas. Dan saat ini ketika Kaesang namanya melonjak, ini membuktikan bahwa orang itu butuh representasi anak muda. Jadi kalau kita bicara kriteria tentunya sangat besar spektrumnya, tapi saya yakin setiap partai itu pasti punya hitung-hitungan analisa yang tentunya bukan ahli nujum ya, tapi pasti mereka punya hitung-hitungan sendiri. Dan saat ini sih menurut PSI, Kaesang sangat mampu dan sangat mumpuni. Kang Gun-Gun terakhir, jadi kalau kita merangkumkan, membuat pointers, pertama untuk Kaesang lebih punya peluang besar di mana? Di Jawa Tengah atau Jakarta? Berikutnya, anak dan mantu Pak Jokowi, ini apa yang membuat daya tarik dilirik masing-masing partai kalau diurutkan dari yang paling menentukan sampai tidak faktornya? Silakan, Kang Gun-Gun. Untuk pertanyaan pertama, kalau melihat data, memang jauh lebih prospektif ketika Kaesang maju di Jawa Tengah. Ya, kalau
itu yang kemudian jadi basis, ya kita bisa melihat probabilitas perolehan suaranya memungkinkan. Tetapi kalau DKI rasa-rasanya memang perlu satu kerja yang luar biasa ya, yang itu kemudian belum tentu juga partai yang kemudian sekarang berafiliasi di Koalisi Indonesia Maju itu benar-benar solid gitu. Ini juga agenda pertamanya yang kemudian diselesaikan. Apakah kemudian Kim dengan pasangan sebutlah Kaisang dengan Mr. X di DKI di DKI itu kemudian bisa didukung. Kemudian ya kalau bicara soal faktor lain ya selain faktor Jokowi, menurut saya memang ini sangat khas ya dari politik Indonesia bahwa figur yang kemudian dikenal artinya punya popularitas itu punya salah satu modal dasar selain itu juga. Sehingga kemudian biasanya ada upaya untuk melakukan political publicity dan political marketing yang intens, dan ini tentu melibatkan ragam kanal termasuk media massa dan media sosial media, sehingga kemudian lambat tapi pasti ada kemudian brand itu bisa kemudian menjadi positif begitu kalau kemudian dikelola dengan baik, begitu. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa konfigurasinya untuk masing-masing anak maupun menantu Pak Jokowi di Pilkada. Terima kasih Mas Ciko, terima kasih Mbak Sheryl, terima kasih. Selamat malam.